Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadafi dari Pendidikan Ekonomi kelas B yang akan menjelaskan materi UTS Filsafat Pendidikan. Jadi adapun arti filsafat dan pendidikan, kata filsafah atau filsafat diambil dari bahasa Yunani, terdiri dari kata filosof, persahabatan, cinta, dan sebagainya. Dan sophia, kebijaksanaan, hikmah. Dari definisi yang sederhana ini dapat dipahami bahwa filsafat secara bahasa adalah cinta terhadap hikmah, cinta terhadap kebijaksanaan, dan berusaha mendapatkannya. Jadi dapat dikatakan filosof yaitu orang yang mencintai hikmah atau kebijaksanaan dan berusaha mendapatkannya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat diartikan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Dan dari pengertian ini saja, orang dapat memahami bahwa tujuan filsafat pada mulanya adalah mulia, yakni membuat orang cinta kebijaksanaan, dan seterusnya menjadi kebijaksanaan. Filsafat merupakan hasil pemikiran yang didasarkan pada rasio akal, dan karena rasio akal adalah anugerah Allah, maka capainya kadang-kadang bisa benar, tetapi karena ia bukan wahyu, maka akal pun bisa keliru. Profesor Dr. Harun Nasution memberikan definisi filsafat sebagai berikut. Pengetahuan tentang hikmah, pengetahuan tentang prinsip atau dasar-dasar, mencari kebenaran, membahas dasar-dasar dari apa yang dibahas. Dengan demikian ia berpendapat bahwa intisari dari filsafat ialah berpikir menurut tata terbit logika dengan bebas dan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalannya. Berikut ini ada beberapa pengertian filsafat menurut ahli, yaitu 1. Plato mengatakan bahwa filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. 2. Aristoteles berpendapat bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian filsafat bersifat ilmu yang umum sekali. 3. Fichte menyebutkan filsafat sebagai Wissenschaftslehre, ilmu dari ilmu, yaitu ilmu umum yang menjadi dasar segala ilmu. Al-Kindi sebagai ahli pikir pertama dalam filsafat ilmu yang memberikan pengertian filsafat di kalangan umat Islam. Al-Farabi mengatakan bahwa filsafah ialah mengetahui semua yang wujud karena ia wujud. Al-ilmu bi'al majudat bima hiya mawjudah. Dari sini ia membagi lapangan filsafat menjadi dua, yaitu filsafat teori dan filsafat praktek. Ibnu Sina juga membagi filsafat ke dalam dua di bidang, yaitu teori dan praktek. Yang keduanya berhubungan dengan agama, di mana dasarnya terdapat dalam syariat Tuhan yang menjelaskan dan kelengkapan diperoleh dengan tenaga akal manusia. 7. Immanuel Kant mengemukakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang tercakup alam 4 persoalan. Pertama, apakah yang dapat diketahui? Apakah yang seharusnya kita ketahui? Sampai di manakah berada kita? Apakah di mana manusia? Berdasarkan uraian dan beberapa pengertian filsafat di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa filsafat
itu ialah suatu ilmu yang membahas dan mempersoalkan tentang segala sesuatu dan yang memungkinkan ada dalam jagat raya ini secara universal, sistematis, sedalam-dalamnya untuk menemukan kebenaran hakikat atau hikmah yang tertinggi demi mencapai kebijaksanaan. Makna pendidikan. Dalam bahasa Arab, pendidikan disebut tarbiyah yang diambil dari kata rabb yang bermakna memelihara, mengurus, merawat, mendidik. Dalam literatur berbahasa Arab, kata tarbiyah mempunyai bermacam-macam definisi yang intinya sama pengguna pada proses pengembangan prestasi yang dianugerahkan pada manusia. Pendidikan menurut pengertian Yunani adalah pedagogik, yaitu the art participe of professor of learning, seni praktik atau profesi sebagai pengajar. Orang Romawi memandang pendidikan sebagai edukar, yaitu mengeluarkan dan menuntut tindakan menetralisir potensi anak yang dibawa dilahir di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai Erziehung yang setara dengan educare, yaitu membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi anak. Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan demikian, bagaimanapun sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Karena itu sering dinyatakan pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia melestarikan hidupnya. Adapun sejarah perkembangan filsafat, kebudayaan manusia dewasa ini ditandai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang teramat cepat. Perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi ini tidak bisa dilepaskan dari peran dan pengaruh filsafat. Kelahiran filsafat mempunyai peran penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini. Zaman pertengahan 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa pertengahan ini terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang. Karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dari keyakinan para gerejawan, maka filosof tersebut dianggap murtad dan akan dihukum berat sampai pada hukuman mati. Secara garis besar, filsafat abad pertengahan dapat dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode skolastik Islam dan periode skolastik Kristen. Pada periode skolastik Islam, para filosof Islamia yang pertama mengenaikan filsafat Aristoteles. Di antaranya adalah Ibnu Rushd. Ia mengenaikan kepada orang-orang berat yang belum mengenal filsafat Aristoteles para ahli pikir Islam yang lain. Skolastik Islam yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali dan lain-lain. Mereka itulah yang memberi sumbangan sangat besar bagi para filosof Eropa yang menganggap bahwa filsafat Aristoteles, Plato dan Al-Quran adalah benar. Namun dalam kenyataan, bangsa Eropa tidak mengakui atas peranan ahli pikir Islam yang mengantarkan kemodernan bangsa Barat. Pada masa ini, skolastik Kristen, kekuasaan agama masih begitu berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan filsafat, khususnya di kawasan Eropa. Adanya tren perbudakan membuat para pemikir ahli terbatas hanya dari kaum agamis yang berada di gereja saja. Karena mereka yang di luar gereja terlalu disibukkan dengan urusan melayani orang daripada memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti filsafat. Pada masa ini perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan sangat buruk karena pihak gereja membatasi dan melarang para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan dan filsafat tidak berkembang. Zaman modern 17 Masehi sampai 20 Masehi. Setelah zaman
Renaissance, yaitu zaman pencerahan atau zaman modern. Zaman pencerahan Inggris berlangsung dari abad ke-17 hingga ke-20 Masehi. Di zaman ini terdapat peristiwa penting, yaitu revolusi di Inggris dan Prancis. Orang-orang yang hidup di zaman ini memiliki keyakinan bahwa mereka mempunyai masa depan yang cerah dan bercahaya berkat rasio mereka sendiri. Sebelum orang lebih suka berpaut pada otoritas lain di luar dirinya seperti otoritas gereja, kitab suci, para ahli, dan negara. Oleh karena itu, semboyan zaman pencerahan adalah saper out, beranilah berpikir sendiri. Dengan semboyan itu, manusia di zaman pencerahan semakin bersemangat untuk menemukan hal-hal baru. Mereka memanfaatkan akal mereka semaksimal mungkin untuk menggapai perubahan, kemajuan, pertumbuhan, pembangunan, peradaban, reformasi, bahkan revolusi. Hubungan filsafat manusia dan pendidikan. Filsafat manusia dan pendidikan. Pengertian filsafat manusia dan pendidikan filsafat adalah pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas, menyeluruh, dan segala hubungannya. Ciri-ciri berpikir filsafat: yang pertama, berpikir dengan menggunakan disiplin berpikir yang tinggi. Yang kedua, berpikir secara sistematis. Yang ketiga, menyusun suatu skenario konsep. Dan yang keempat, menyeluruh manusia sebagai disampaikan pada pembahasan sebelumnya adalah salah satu jenis makhluk hidup yang menjadi anggota populasi permukaan bumi ini secara fisik. Manusia benda berada pada tataran spesies yang sama dengan hewan mamalia. Hal ini dikarenakan ciri-ciri manusia hampir sama atau bahkan sama dengan hewan jenis mamalia. Akan tetapi menurut karakter dan sifatnya, manusia bisa dikategorikan dengan ke dalam Homo sapiens, Homo faber, atau Homo hodens. Pun manusia juga bisa menjadi makhluk individu atau makhluk sosial. Semua ini dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuannya. Adapun pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat imbuhan yang artinya melihara dan memberi latihan. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dalam pengertian yang agak luas. Pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah dan dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan secara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi perbanyak dan harap. Pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruh meningkatkan si anak kedewasaannya. Selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dan segala perbuatannya. Dari berbagai definisi yang berbeda-beda tersebut, ada satu hal yang menghubungkan kesemuanya, yaitu pencapaian tujuan. Tujuan itu bermacam-macam, ada yang bertujuan memelihara, memberi latihan, peroleh pengetahuan, pendewasaan, dan lain-lain. Hubungan antara filsafat manusia dan pendidikan. Ada hubungan yang erat di antara filsafat manusia dan pendidikan. Hubungan tersebut dilihat dari berbagai aspek. Misalnya objek kajian manusia, filsafat berarti berpikir mendalam oleh manusia. Manusia mampu berfilsafat di bidang yang dikuasai. Salah satu kajian filsafat adalah pendidikan. Inilah berkaitan antara ketiga hal tersebut. Tujuan pendidikan merupakan bentuk pengkhususan dan tujuan hidup manusia. Adapun filsafat merupakan upaya untuk penyelesaian maupun pemecahan masalah terkait manusia. Pendidikan keseluruhan, agama, dan sebagai masalah-masalah yang dialami manusia akan dipikirkan secara mendalam untuk kemudian dicapaikan penyelesaiannya. Adapun yang terakhir, hakikat diri dan keberadaan kita sebagai makhluk alamiah dan sosial di lingkungan kehidupan kita. Manusia sebagai makhluk alamiah yang mempunyai sifat dan ciri-ciri bagaimana makhluk alamiah lainnya yang terkait dengan hukum-hukum alamiah. Dalam diri manusia terdapat unsur-unsur alam. Ada unsur benda mati, ada unsur-unsur tumbuh-tumbuhan. Manusia mempunyai sifat tumbuh dan berkembang.
Ada unsur hewan nih dengan kemampuan gerak, mempunyai nafsu, insting dan sebagainya. Tetapi manusia lebih daripada itu. Manusia secara fisik mempunyai bentuk lebih baik, lebih indah, lebih sempurna. Jadi secara alam manusia menjadi makhluk yang paling tinggi. Dalam kehidupannya, manusia tidak hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Ini merupakan salah satu kodrat manusia, yaitu selalu ingin berhubungan dengan manusia lain. Hal ini menunjukkan kondisi yang interdependensi di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, ia selalu hidup sebagai warga suatu kesatuan hidup. Warga masyarakat dan warga negara hidup dalam hubungan interaksi sosial, mengandung konsekuensi baik dalam arti positif maupun negatif. Keadaan positif dan negatif ini adalah perwujudan dari nilai-nilai sekaligus watak manusia, bahkan pertentangan yang diakibatkan oleh interaksi antar individu. Baik, terima kasih. Sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau salah dari saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.